wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Alia Husna. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode inferensi. Nah, untuk membuat kesimpulan dari beberapa argumentasi yang diberikan, maka ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Inilah yang kemudian kita sebut dengan metode inferensi yang akan kita pelajari. Berikut disajikan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan inferensi. Nah, yang pertama ada modus ponens. Yang kedua ada modus tollens. Nah, yang ketiga ada silogisme. Dan yang keempat ada simplifikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke modus ponens. Nah, modus ponens ini ditandai dengan adanya pernyataan majmuk, implikasi, dan pernyataan tunggal. Modus ponens disebut juga dengan penalaran langsung. Nah, secara matematis, beginilah cara kerja modus ponens. P1 yaitu premis 1, jika P maka Q. Premis kedua adalah P. Nah, maka kesimpulannya adalah Q. Yang P-nya habis, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, yang kedua kita masuk ke modus tollens. Nah, apa itu modus tollens? Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majmuk, implikasi, dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Modus tollens disebut juga dengan penalaran tak langsung. Nah, yang tadi yang ponens langsung, maka yang tollens tak langsung. Nah, secara matematis, beginilah cara kerja modus tollens. P1, premis 1, yaitu jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q. Nah, maka kesimpulannya adalah negasi P. Q-nya habis, negasinya kita turunkan, P-nya kita turunkan, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, selanjutnya kita masuk ke silogisme. Modus silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majmuk implikasi. Nah, secara matematis, beginilah cara kerja modus silogisme. P1, premis 1, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Q-nya ini habis, maka kesimpulannya adalah P-nya kita turunkan, R-nya juga kita turunkan, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, selanjutnya ada simplifikasi. Metode penyederhanaan ini dikenal juga dengan sebutan simplifikasi. Secara matematis, beginilah cara kerja penyederhanaan. P konjungsi Q, maka kesimpulannya adalah P. Atau bisa juga dalam bentuk seperti di bawah ini. P konjungsi Q, maka kesimpulannya adalah Q. Boleh aja nih, mau kesimpulannya P boleh, kesimpulannya Q boleh. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui, premis 1, jika hujan turun maka jalanan menjadi licin. Premis kedua, hujan turun. Pertanyaannya adalah tentukan konklusi yang tepat. Konklusi ini adalah kesimpulan. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita misalkan P hujan turun, Q jalanan menjadi licin. Maka secara matematis dapat dituliskan jika P maka Q. Nah, ini dia premis 1, jika P maka Q.
Premis kedua adalah P, hujan turun. Maka kesimpulannya yaitu jalanan menjadi licin. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui. Premis 1. Jika kamu berumur di atas 18 tahun, maka kamu berhak memilih dalam pemilihan umum. Premis kedua, kamu tidak berhak memilih dalam pemilihan umum. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan konklusi yang tepat. Konklusi ini adalah kesimpulan, penyelesaian. Terlebih dahulu kita misalkan, P, kamu berumur di atas 18 tahun. Q, kamu berhak memilih dalam pemilihan umum. Maka secara matematis dapat dituliskan P1, jika P maka Q. Premis kedua, dia negasi Q. Maka kita gunakan modus tolen. Maka kesimpulannya adalah negasi P, yaitu kamu tidak berumur di atas 18 tahun. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan kita tentang metode inferensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.